لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang alhamdulillah dengan nikmat Allah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan dan menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada uswah kita, kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah, bahwa kita sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Banyak tanda-tanda dan banyak fitnah yang akan kita harus siap hadapi di dalam hidup dan kehidupan ini. Di antaranya kita bisa melihat bagaimana sekarang ini banyak agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang tidak mentauhidkan Allah, bahkan jauh dari Allah. Yang agama dan keyakinan ini justru membuat kita manusia lupa diri, lupakan jati dirinya, semakin terjerumus kepada kemusyrikan. Yang disembah bukan Allah, tetapi yang disembah adalah setan-setan dan jin-jin yang pada hakikatnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Lalu kita bisa melihat bagaimana fitnah akhir zaman ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang membunuh seenaknya saja. Kita bisa melihat bagaimana kekejaman dan kebrutalan daripada Zionis Israel yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Hampir tidak kurang daripada 35.000 yang sudah meninggal dan 80.000 orang yang dinyatakan terluka akibat terdampak daripada kejahatan Israel ini. Kita pun bisa melihat bagaimana sekarang hal-hal yang bisa membuat orang hilang akalnya. Apa itu? Narkoba, mabuk-mabukan, begitu semarak dalam kehidupan kita ini. Di negara kita pun sangat luar biasa. Bahkan sekarang dari 271.000 lebih narapidana yang ada di negara kita ini,
kurang lebih 136.000-nya adalah mereka yang dinyatakan melakukan tindak kejahatan dalam bidang narkoba. Narkoba ini sangat luar biasa, bisa merusak akal dan pikiran, menghilangkan kesehatan. Lalu kita pun bisa melihat bagaimana sekarang orang lebih suka belajar tentang keduniawiahan dibandingkan dengan belajar tentang ilmu-ilmu agama, sehingga zaman sekarang agak sulit kita menemukan orang yang faqih dalam agama Islam. Agak sulit kita menemukan alim ulama yang benar-benar ulama, sehingga kita di negara kita saja kadang-kadang kita keder. Ulama satu yang ngaku ulama berfatwa begini, yang sana berfatwa begini, kita bingung harus mengikuti yang mana. Belum lagi nanti di akhir zaman ini akan muncul fitnah Dajjal. Hati-hati, karena Dajjal ini sangat luar biasa kejahatannya. Kejahatannya bukan lagi kejahatan yang bunuh-bunuhin orang, tapi bagaimana menggiring orang untuk mematuhi dia, sedangkan yang dipatuhi itu adalah kejahatan. Kayak kemarin umpamanya kita tahu yang namanya pakai masker itu kan merusak yang namanya pernapasan. Tapi mau nggak mau kita turutin dulu pakai masker, kemana-mana pakai masker, padahal kita nggak pernah biasa pakai masker, dan sekarang jadi kebiasaan pakai masker. Nah, ini salah satu trik Dajjal yang dilakukan nanti. Tanpa sadar dan bahkan dalam kondisi sadar, kita mengikuti kehendak dan kemauan Dajjal. Hati-hati, inilah fitnah yang akan dihadapi dan bahkan sedang kita hadapi. Di dunia ini kan ada 8 miliar manusia, di mana 2 miliarnya adalah umat Islam. Di negara kita saja kurang lebih 235 juta adalah muslim, 87% adalah muslim. Tapi kita merasakan bagaimana sepertinya yang mayoritas Islam ini nggak ada taringnya. Sepertinya yang mayoritas ini nggak terlihat syiarnya. Coba kita lihat bagaimana hari-hari besar, 1 Muharram lah misalnya tahun baru Islam, kita bandingkan dengan tahun baru Masehi, jauh kalah semaraknya. Syiarnya tidak kelihatan, padahal kita mayoritas di dalamnya. Oleh karenanya, di dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini kita perlu tameng, kita perlu benteng. Nah, ada 5 benteng yang harus kita siapkan, yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Benteng yang pertama adalah iman kita ini. Iman inilah yang menjadi ruh dalam bentuk amaliyah kita. Iman inilah yang menjadikan amal kita ini berarti bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kalau tanpa iman, apapun yang kita lakukan itu nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah ratusan triliun, tapi agamanya bukan muslim, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya buruk, batal. Tapi kita sedekah di masjid ini hanya 10.000 dengan dasar iman, maka itu menjadi ladang kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Iman inilah yang menjadi ruh dalam amal kita, dan iman inilah yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman inilah nikmat yang teragung yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karenanya, jaga iman kita ini, jaga keyakinan kita ini. Apa itu iman? Keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jaga ini sangat sampai kuat, karena ini adalah merupakan kunci kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Kokohkan, kuatkan iman kita. Zikir kita setiap saat, la ilaha illallah
la ilaha illallah. Maka ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah akan menguatkan, menenangkan hati kita. Kuatkan iman, kokohkan iman. Lalu yang kedua, benteng yang harus kita miliki adalah banyakin berbuat amal kebajikan. Jangan pernah kita sia-siakan satu kesempatan kecil apapun untuk kita tidak beramal kebajikan. Dimanapun kita, kondisi apapun kita, manfaatkanlah untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh inilah sesungguhnya yang akan menemani kita di alam barzakh, yang akan menemani kita nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan diperhitungkan di hadapan Allah adalah seberapa banyak amal solehmu. Oleh karenanya yuk kita sama-sama. Amal soleh itu bisa masuk ke ibadah ritual kepada ibadah sosial. Ibadah ritualnya tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Solat-solat wajibnya jangan pernah ditinggalkan. Tingkatkan lagi solat-solat sunnah. Ibadah sosialnya pun begitu. Muamalah kita, rumah tangga kita, bermasyarakat kita, maka harus bernilaikan amal. Langkah kaki kita dari rumah kita ke pekerjaan kita, langkah kaki kita ke masjid kita, itu harus bernilaikan amal soleh dan ibadah. Maka bagi kita seorang muslim, maka bagi kita seorang mukmin, amal soleh adalah sebuah keniscayaan dalam hidup ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Akhirat ditentukan bukan nanti, akhirat ditentukan sekarang. Yang akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, adalah amal-amal kebajikan. Maka benteng kita menghadapi fitnah ini, tebarkanlah amal kebajikan dalam kehidupan dan kehidupan ini. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lalu benteng yang ketiga adalah benteng akhlak, moralitas. Moral inilah yang mewarnai sebuah amal. Orang berbuat tanpa akhlak maka bisa jadi batal dia. Umpamanya orang bersedekah tapi nggak pakai akhlak, dia bersedekah nyakitin orang yang disedekahinya, ngomong-ngomongin yang disedekahinya, maka batal dia. Artinya apa? Akhlak ini mewarnai amal. Oleh karenanya indah sungguh kalau seandainya akhlak karimah ini dimiliki oleh setiap muslim, sebagaimana Rasulullah SAW sebagai taulan yang memiliki akhlak karimah. Bagaimana di dalam sejarah diceritakan akhlak Rasulullah begitu indah kepada sesama muslim, kepada non muslim, kepada alam, kepada binatang, semua akhlaknya baik. Oleh karenanya permasalahan bangsa kita ini sesungguhnya masalah akhlak. Banyaknya kejahatan-kejahatan yang sekarang terjadi, baik di tingkat elit maupun di tingkat bawah, adalah karena akhlaknya buruk. Kita bisa lihat koruptor begitu banyak, akhlaknya yang buruk. Kita bisa lihat bagaimana orang, anak-anak remaja tanggung tawuran, pegang-pegang celurit, pegang-pegang golok dan pedang dan lain sebagainya, akhlaknya yang buruk. Oleh karenanya tugas kita sekarang ini yuk, benteng akhlak ini sangat fundamentalis bagi kita. Perbaiki akhlak kita. Cara memperbaikinya apa? Akhlak itu ada di dalam Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin akhlaknya baik, baca Al-Quran, ngaji Al-Quran, pahami Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka insya Allah akhlaknya baik. Maka barometernya, kalau sekarang kejahatan begitu banyak, akhlak bobrok, maka bisa disimpulkan bahwa umat Islam sudah jauh dari Al-Quran. Yuk kita sama-sama mu'ayyasyahilah, berinteraksilah kita dengan Al-Quran. Lalu yang keempat, sebagai benteng yang harus kita kuatkan adalah benteng yang namanya iktisadiyah, perekonomian kita. Kita kalau kaya gak mungkin memis-kemis,
Bangsa kita ini kan bangsa yang kaya. Negara kita ini negara yang luar biasa, kekayaan alamnya tak terhingga. Tapi kita hutangnya na'udzubillah min dzalik. Bunganya saja keteteran bayar. Dan luar biasanya coba sedikit mengambil penelitian dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saya yakin 80 bahkan 90% rakyat Indonesia itu terlibat dengan hutang dan piutang. Saya yakin baik itu online maupun hutang-hutang dengan perbankan. Kita lihat, dan ini nggak sehat untuk kehidupan beragama. Karena orang berhutang, ketika orang dihimpit dengan hutang, dihimpit dengan ekonomi, maka kadal faqru ayyakunal kufra, kefakiran mendorong manusia untuk menjadi kafir. Oleh karenanya kita sama-sama bangkit, saling tunjang, saling dukung antara satu dengan yang lainnya, bangkitkan ekonomi umat, saling topang antara satu dengan yang lainnya, jangan saling menjatuhkan. Maka insya Allah dengan ekonomi kita kuat, maka akan mampu menjadi benteng menghadapi fitnah akhir zaman. Dan yang terakhir, benteng kita adalah ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan di antara kita. Engkau orang Batak, engkau orang Sunda, engkau orang Kalimantan, engkau orang Dayak, tapi engkau agamanya Islam, engkau adalah saudara saya. Maka persaudaraan itu diibaratkan badan kita, tubuh kita, di mana salah satu terluka, maka yang lain itu merasakan penderitaan. Jadi kalau kita bersaudara, ada saudara kita di Papua sana, ada saudara kita di Kalimantan sana, dizolimi, disakiti, maka kita akan merasakan penderitaan. Tapi kalau kita melihat saudara kita di Palestina tersentuh hati pun tidak, merasakan penderitaannya pun tidak, maka berarti kita belum layak dijadikan seorang hamba Allah yang mu'min wal muttaqin. Jadilah kita bersaudara yang saling cinta, yang saling sayang, yang saling kasih. Persaudaraan kita bukan persaudaraan duniawi saja. Persaudaraan kita adalah persaudaraan yang abadi di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi fitnah zaman, untuk menghadapi segala cobaan hidup ini. Mudah-mudahan kita akan mampu menjadi hamba-hamba Allah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.